Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Arman di channel yang Wani Peri. Saya selalu berpikiran, ada nggak kira-kira ban yang bagus di lumpur tapi nyaman juga dipakai di aspal? Selama ini saya kan menggunakan dua jenis ban ya, ban ekstrim dan ban AT. Tapi perbedaan kedua jenis ban ini bagaikan bumi dan langit. Ban ekstrim enak banget dipakai di lumpur tapi nggak nyaman di aspal. Sebaliknya ban AT itu di lumpur licin banget, sedangkan di aspal enak ya. Karena kebutuhan saya untuk overlanding, mungkin jawabannya adalah ban MT. Tapi teman-teman tahu nggak, ternyata ban MT yang nyaman itu nggak banyak. Begini tabel perbandingan ban MT dan ban AT. Ban MT itu bagus banget di lumpur, tapi berisik di jalan raya, boros BBM, dan handling di jalan raya nggak bagus. Sebaliknya ban AT itu di lumpur licin, tapi dia senyap, hening di aspal, juga BBM-nya lebih irit, handling di aspal bagus. Ada nggak satu ban yang memiliki kelebihan-kelebihan dari ban AT dan ban MT tadi? Saya akan coba ban Delium Terra Rider MT KU255 yang udah saya pasang di Paijo. Kalau kita lihat, paten dari ban ini cukup agresif ya, dengan parit yang lebar luas di antara kembangan-kembangan ini. Paten yang agresif ini kayak kuku yang siap mencakar, menggaruk tanah, lumpur, bebatuan di medan off-road. Dan teman-teman, sidewall dari ban ini juga ketebalannya cukup ya, nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga. Ini kelihatan waktu kita nurunin tekanan ban ini sampai 25 PSI, bannya udah kelihatan kempes. Dan teman-teman juga tahu kan, kalau kita mau off-road itu kita wajib menurunkan tekanan ban supaya ban itu kempes dan telapaknya jadi lebih lebar, supaya permukaan yang nempel ke tanah itu lebih banyak dan kita dapat traksi lebih. Teman-teman, sekarang kita akan lihat angka-angka yang ada di ban ini ya. Pertama ini max load. Max loadnya ini 1450 kilo. 1450 kilo ini lumayan cukup kuat ya, karena ban-ban MT lain tuh banyak yang masih di 1100, 1200. Ini ban ini kuat karena kategorinya tuh LT ya. LT itu light truck. Ban-ban lain itu ada juga yang kategorinya P, itu passengers. Sekarang kita akan lihat speed ratingnya. Mana speed ratingnya? Oh ini, speed rating dari ban ini adalah Q. Speed rating Q itu maksimal speednya 160 km per jam. Apakah cukup 160 km per jam? Saya rasa cukup ya, karena kan saat kita off-road itu, saat kita beroverlanding itu, kita ada tenda di atas, ada awning di sebelah kiri, juga bagasi yang penuh dengan logistik untuk perlengkapan overland. Jadi mobil itu udah pasti berat banget ya. Jadi maksimal kecepatan 100 itu udah cukup lah. Udah cukup 100. Lagi pula kan sekarang ada surat tilang elektronik ya, ETLE itu. Nggak bisa juga lebih cepat dari 100. Ukuran ban ini adalah 265, 70, 17. 265 tuh lebar ini, lebar bannya. 70 itu ketebalan profilnya. 17 artinya ban ini pakai ring 17 ya, pelek ring 17. Kenapa saya pilih ukuran yang ini? Karena ukuran ini tuh nggak jauh beda dengan ukuran asli dari bannya Pajero. Jadi kalau kita menggunakan ban yang ukurannya nggak jauh beda dengan ukuran asli mobilnya, kita akan bisa mendapatkan performa asli dari mobil ini. Kita masih bisa dapat gitu. Sedangkan kalau kita pakai ban yang ukurannya jauh lebih besar, memang lebih ganteng sih mobilnya. Cuman ya udah dipastikan performa mobil kita menurun, akselerasinya dilambat dan bantingan udah beda. Jadi kalau kita pakai ukuran yang nggak jauh beda kayak gini ya, masih oke lah, akselerasi masih enak, bantingan juga masih nyaman. Oke teman-teman ya, langsung aja kita uji ban ini di aspal dan di lumpur. Di aspal saya akan pakai tekanan 35, di lumpur saya akan pakai tekanan 25.
Nah teman-teman, sekarang kita akan uji kebisingan dari ban ini. Saya udah ada di jalan tol. Gimana? Menurut teman-teman bising nggak ini ban? Ini ban MT loh ya. Kalau menurut saya sih, saya nggak menemukan perbedaan kebisingan dengan ban AT yang biasa saya pakai, ban Dweller AT ya. Itu cukup senyap bannya. Iya sih ya, nggak ada perbedaan. Sekarang kita akan uji akselerasi dari mobil ini ya. Ini saya kecepatan 60 ya. Ini kita kecepatan 60. Oke. Sekarang kita akan coba akselerasi mobil ini. Udah sampai 100. Oke ya teman-teman, jadi akselerasinya masih responsif. Ini menandakan kalau ban ini nggak berat ya. Emang kalau kita timbang, saya waktu dikirim ini ada timbangannya, satu bannya itu 23 kilo. Jadi ya nggak berat sih, kehitung enteng lah bannya. Tidak membebani mobil, tidak membebani mesin. Sekarang kita akan uji kekerasan ban ini, keras atau empuknya, di gundukan atau di lubang. Ini gundukan yang biasa kita sering temui di perumahan ya. Ini kalau saya rasain kekerasannya biasa aja ya, nggak terlalu keras juga, nggak terlalu empuk, biasalah standar. Tuh 25, 22 lah, 23 ya. Oke, langsung aja kita akan uji ban ini di medan off-road. Oke teman-teman ya, ini adalah jalan-jalan berbatu. Kita akan uji aja langsung ban ini di jalan-jalan berbatu. Batu-batunya lumayan gede nih, dengan ada parit-paritnya gitu sih. Ada rel ya. Mudah-mudahan hanya footstep itu, apa itu ya? Mudah-mudahan hanya rock slider. Jadi ini jalur udah semakin banyak yang off-road di sini, sehingga banyak lubang-lubang ya. Jadi supaya masih bisa lancar orang ke sini, lubang-lubangnya tuh banyak yang ditimpukin batu. Akibatnya ya gitu deh, batunya besar-besar, nonjol-nonjol kadang-kadang. Ini ada akar sekarang, kayaknya licin. Coba kita lihat ya, sanggup nggak? Nah ini teman-teman ya, jadi ban MT itu pada umumnya ada pattern, ada kembangan di sidewallnya ya, kayak gini nih. Ini fungsinya supaya ban itu tetap mendapatkan traksi dari pinggir. Misalnya saat ban itu
nyender di batu atau nyender di rel ya, dia akan dapat traksi tambahan dari pinggir selain dari bawah tentunya ya. Ternyata rel di obstacle ini cukup dalam. Terlihat dari Cherokee ban 35 tadi itu nge-winch. Jadi kita akan menggunakan winch juga. Kiri gas. Oh, kena ban serak. Dalam. Dulu. Ya, tarik. Langsung tempat. Bangga, Bu. Tapi teman-teman, kita hanya menggunakan winch sedikit aja. Selanjutnya kita mendapatkan traksi. Ya teman-teman, bisa dilihat pattern yang saling silang ini membantu sistem self cleaning. Jadi lumpur-lumpur yang nyelip di antara kembangan-kembangan ini itu bisa keluar dengan sendirinya, keluar ke samping, ke belakang. Jadi kembangan yang bersih itu udah siap nyakar tanah, nyakar lumpur. Jadi kita bisa lebih cepat keluar dari obstacle. Nih curugnya udah hampir nyampe, Curug Mandala. Jadi di ujung trek ini ada sebuah curug ya. Saya nggak tahu ini masih bisa dilewatin apa enggak, tapi dulu sih masih bisa. Sekarang saya nggak tahu. Tadi ketemu bapak yang pakai Cherokee tadi bilang udah nggak ada matching point. Dulu sih masih ada ya. Wow, rooftop tent kena nggak? Aman. Dan masih ada matching pointnya ya. Soalnya nanjak di situ hampir nggak mungkin kalau nggak ngewin, harus ngewin di situ. Kecuali di gaspol dari bawah, tapi wah batunya gede-gede. Nggak jadi nge-winch? Nggak jadi, kita kira bakal ngewin, tapi di luar ekspektasi bisa naik tanpa ngewin. Oke sih, mantep lah. Bagus ya curugnya. Jadi tadi saya ngiranya ya kita akan ngewin, ternyata alhamdulillah bisa naik dengan lancar ya. Bagus juga sih grip ban itu. Padahal kalau kita lihat tuh di situ tuh kayak tangga ya, lihat tuh. Tapi naik alhamdulillah tanpa masalah berarti, nggak ngewin, lancar alhamdulillah ya. Nah bagus banget ini curugnya, trek yang indah banget.
Curug Mandala namanya. Tuh, di sana ada tebing-tebing lagi. Ya, teman-teman, akhirnya kita udah sampai ke kesimpulan mengenai ban ini ya. Jadi menurut saya ini performanya cukup bagus. Performa bagus ini karena bahan karetnya itu pakai yang soft compound ya. Jadi bagus untuk di lumpur dan senyap juga di aspal. Di aspalnya nyaman. Juga pattern yang saling silang ini itu membantu untuk sistem self cleaningnya ya. Jadi kembangannya cepat bersih sehingga dia siap mencakar lagi tanah, batu, dan lumpur. Jadi akan mempercepat kita keluar dari obstacle di medan off-road. Dan juga teman-teman, yang saya lebih agak salut juga ya, itu sidewall-nya lumayan tebal, ternyata terbukti ya. Tadi teman-teman bisa lihat, saya banyak gesek-gesek ke batu, kanan, kiri, sidewall-nya. Ya, alhamdulillah, bisa teman-teman lihat sendiri, aman, nggak ada robek, nggak ada kempes, segala macam. Tekanan tadi 22 ya, 22 sampai 25, masih oke, gigit. Tadi di tanjakan yang barusan juga kan, tanjakan yang di air terjun itu, saya kira ini bakal nge-win, ternyata enggak ya, bisa naik. Oke lah, gitu aja teman-teman. Hasil review saya pada ban Delium Terra Rider MT KU255. Dari tadi kita berbicara tentang kelebihannya, sekarang saya mau berbicara tentang kekurangannya. Jadi kekurangannya itu, karena patternnya itu lebar-lebar ya, parit di antara kembangan itu lebar, jadi itu seringkali batu nempel di situ, nempel di paritnya itu. Dan kemudian terbawa ke jalan raya bunyi tik 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 gitu. Itu, dan kedua karena dia itu menggunakan soft compound, mungkin di jalan raya, kalau kita sering pengguna jalan raya bakalan lebih cepat habis sih karetnya. Sepertinya bakal seperti itu. Tapi di luar itu kan banyak kelebihan-kelebihan lain. Ya teman-teman, gitu aja hasil review saya. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.